Halo Sobat Asik. Krakatau merupakan gunung paling aktif di Indonesia. Gunung yang terletak di Selat Sunda ini pernah meletus dahsyat pada tahun 1883. Letusannya menimbulkan tanah bergetar dan gelombang tinggi yang melenyapkan puluhan ribu jiwa, terutama penduduk Jawa Barat dan daerah timur Sumatera. Tak hanya itu, akibat letusan yang berlangsung selama 10 hari ini, membuat bumi mengalami perubahan iklim akibat tertutupnya atmosfer bumi oleh kabut berasal dari asap dan abu vulkanik Gunung Krakatau. Tapi sebelum lanjut, Mimin ingetin nih untuk like dan subscribe-nya ya. Ternyata Gunung Krakatau sejak dulu menyimpan banyak misteri yang belum terkuak hingga sekarang. Gunung ini juga dikeramatkan oleh masyarakat sekitar. Nah, apa sih misteri di balik meletusnya Gunung Krakatau ini? Ramalan Ronggo Warsito. Ronggo Warsito adalah seorang pujangga kerajaan Surakarta yang membuat kitab Raja Purwa. Kitab tersebut seolah-olah berisi ramalan akan meletusnya Gunung Krakatau di tahun 1883. Berikut sepenggal isi kitab tersebut. Seluruh dunia terguncang hebat dan guntur menggelegar, diikuti hujan lebat dan badai. Tetapi air hujan itu bukannya mematikan ledakan api Gunung Kapi, melainkan semakin mengobarkannya. Suaranya mengerikan, akhirnya Gunung Kapi dengan suara dahsyat meledak berkeping-keping dan tenggelam ke bagian terdalam dari bumi. Kitab ini diterbitkan 14 tahun sebelum Krakatau meletus dahsyat, ditambah lagi beliau menerbitkan lagi tahun 1885. 2 tahun setelah Krakatau meletus dan semakin menguatkan bahwa Gunung Kapi yang dimaksud adalah Krakatau. Di tahun Saka 338 atau 416 Masehi, sebuah bunyi menggelegar terdengar dari Gunung Batuara yang dijawab dengan suara serupa yang datang dari Gunung Kapi yang terletak di sebelah barat Banten modern. Suara misterius. Karena sangat angker, di wilayah Gunung Krakatau sering terdengar suara yang sangat aneh. Beberapa di antaranya suara orang berteriak, tangisan, panggilan aneh, dan suara ramai yang menyerupai pasar. Ada juga suara seseorang yang sedang memainkan instrumen gamelan, padahal di daerah itu tidak berpenghuni dan sangat dijaga ketat oleh petugas konservasi. Peristiwa ini pernah dialami petugas dan masyarakat yang mendekati gunung tersebut. Mungkin itu adalah aktivitas makhluk astral penduduk kerajaan gaib Gunung Krakatau atau roh-roh para korban keganasan letusan Gunung Krakatau. Makhluk aneh. Banyak pengunjung mengaku melihat penampakan makhluk aneh yang tidak sewajarnya ada di gunung tersebut. Jika biasanya hanya ada makhluk kecil seperti burung dan kupu-kupu, mereka malah melihat kadal raksasa dan burung besar. Padahal ekosistem di pulau tersebut dijaga ketat dan petugas yang berpatroli tidak pernah menemukan makhluk aneh yang diungkapkan oleh pengunjung. Mungkinkah itu adalah makhluk jadi-jadian atau makhluk kriptid yang lolos dari amukan Krakatau? Semua masih menjadi misteri. Patih Gajah Putih. Mitos Patih Gajah Putih menjadi bagian dari legenda asal-usul Gunung Krakatau. Alkisah ada seorang pangeran Purbaya yang menjelma menjadi singa dan seorang patih kerajaan Sriwijaya yang berubah menjadi gajah putih. Entah apa penyebabnya, mereka berkelahi satu sama lain hingga 40 hari dan 40 malam non-stop di Dukuh Kadu Bungbang. Karena kelelahan, mereka pun saling mengundurkan diri dan pulang ke daerahnya masing-masing. Tapi nasib sial dialami oleh sang patih Gajah Putih saat berpulang ke Sumatera. Kapal yang ditumpanginya tenggelam di Selat Sunda.
Setelah tenggelam, tiba-tiba muncullah Gunung Krakatau yang disertai gempa dan gemuruh yang mengerikan. Gunung ini terus mengeluarkan kekuatannya seperti kekuatan patih gajah putih saat berperang. Well, sekian dulu info mengenai misteri Gunung Krakatau ya. Bagaimana nih kalau menurut pendapat Sobat Asik? Tulis komentar kalian di bawah ini ya.